Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Friska Aldino. Saya dari Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 19102010663. Di sini saya akan membacakan atau mempraktekkan role play atau aspek gangguan citra tubuh dan dengan pasiennya Mbak Dianita Sari. Langsung saja. Pada tahap prainteraksi, saya sudah mengumpulkan data tentang pasien, kemudian saya sudah mempersiapkan pertemuan dengan pasien, saya juga sudah mempersiapkan alat yang akan digunakan. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam, pagi. Sebelumnya, perkenalkan, saya perawat Friska. Mbak bisa memanggil saya perawat atau suster Ika, nggih? Dan saya yang berjaga pada hari ini dari jam 8 sampai dengan jam 12 nanti. Maaf, dengan Mbak siapa? Dianita Sari, Sus. Baik, Mbak Dianita Sari senangnya dipanggil apa? Dian aja, Sus. Baik, Mbak Dian, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semalam tidurnya nyenyak tidak? Kurang baik, Sus. Tidur saya juga rasanya kayak kurang nyenyak gitu. Oh, gitu ya. Kalau boleh tahu, apa keluhan yang Mbak Dianita rasakan saat ini? Ini, Sus, saya nih sedih, terus saya juga malu, bingung sama keadaan saya, Sus, yang kayak gini. Baiklah, Mbak, bagaimana kalau kita berbincang-bincang mengenai keluhan yang Mbak Dian rasakan saat ini? Apakah Mbak Dian bersedia? Iya, saya bersedia, Sus. Untuk waktu berbincang-bincangnya, Mbak mau berapa menit, Mbak? Kalau 15-20 menit, bagaimana? Mbak Dian mau? Iya, saya mau. Baiklah, untuk tempatnya Mbak Dian mau di mana? Di sini saja atau di tempat lain? Di sini aja, Sus. Baiklah kalau begitu. Baik Mbak, tadi Mbak Dian mengatakan kalau Mbak Dian sedih dan malu nggih. Mbak Dian bisa ceritakan nggak bagaimana perasaan Mbak Dian sekarang? Saya masih sedih, Sus. Saya malu, bingung gitu. Keadaannya kan jari tangan kiri saya nih cacat gitu kan. Nah, kadang saya ngerasa nggak berdaya, saya kayak kurang percaya diri, terus saya juga ngerasa nggak berguna. Kalau mau melakukan sesuatu tuh jadinya kayak mengganggu banget gitu loh Mbak buat aktivitas saya sehari-hari. Baiklah, lalu apa yang Mbak Dian lakukan saat Mbak Dian merasakan sedih dan malu? Saya diam aja Sus, ya merenungi nasib setiap hari. Kadang saya nangis, saya kepikiran kok nasib saya gini ya gitu. Kadang saya juga mencoba buat ngiklasin tapi masih susah. Maaf sebelumnya nggih Mbak Dian. Mbak Dian kan kehilangan jari tangan kirinya nggih Mbak. Apa jari dan tangan kanan Mbak Dian masih berfungsi dengan baik? Alhamdulillah masih Sus. Normal kok yang tangan kanan saya. Alhamdulillah kalau tangan kanan Mbak Dian masih berfungsi dengan baik. Maaf untuk kaki Mbak Dian, keduanya masih bisa berfungsi dengan baik juga kan Mbak? Masih Sus, tapi tetap aja karena tangan kiri saya yang sekarang ini, saya ngerasa jadi nggak berdaya, nggak percaya diri. Jadi saya membayangkan dulu saya beraktivitas normal dengan kedua tangan normal saya. Nah sekarang beda Sus. Baiklah Mbak Dian, saya mengerti perasaan Mbak Dian. Mbak Dian merasa kurang percaya diri dalam beraktivitas yang biasanya beraktivitas dengan dua tangan, nggih. Tapi Mbak Dian masih bisa menggunakan tangan kanan Mbak Dian dalam beraktivitas. Dan kedua kaki Mbak Dian juga berfungsi dengan baik ya. Iya Sus, saya juga sering menggunakan tangan kanan saya. Tapi ya itu, kadang saya malu. Baik Mbak Dian, setidaknya Mbak Dian sudah berusaha untuk uh, menggunakannya dengan baik. Dan nanti Mbak Dian akan terbiasa dengan hal tersebut, nggih. Di sini saya akan mengajarkan Mbak Dian cara untuk beraktivitas sehari-hari dengan menggunakan tangan kanan yang lebih dominan. Iya Begitu nggih, Sus, Mbak? baik Sus.
Mbak Dian, dulu sebelum mengalami kecelakaan, kegiatan aktivitas apa yang sering Mbak Dian lakukan? Saya sering melakukan kegiatan rumah kayak ngepel, nyapu, kadang bantu ibu saya berdagang ayam di pasar. Baik, Mbak Dian masih ingin melakukan kegiatan-kegiatan tersebut? Masih mau, Sus? Oke, jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, saya akan mengajarkan Mbak Dian agar lebih terbiasa melakukan aktivitas dengan tangan kanan yang lebih dominan, ya Mbak. Tapi sebelumnya kita akan berlatih dulu untuk menggerakkan dan melakukan hal-hal ringan terlebih dahulu. Iya, Sus. Baiklah, sekarang Mbak Dian coba angkat tangan kanannya sebelah kanan, pelan-pelan nggih. Nah, lalu coba genggam dengan sekuat-kuatnya. Baik, Mbak Dian sudah melakukannya dengan baik nggih. Sekarang kita coba yang lain nggih, Mbak. Di sini saya membawa beberapa buku dan ini saya akan mengacak susunannya. Nanti Mbak Dian bisa coba merapikan dan menyusunnya kembali nggih, Mbak Dian. Coba Mbak Dian praktekkan. Baik, Mbak Dian, terima kasih. Bagus sekali ya Mbak Dian. Mbak Dian bisa melakukannya berulang kali agar bisa terbiasa nggih. Iya, Sus. Iya, nanti kita masukkan kegiatannya dalam buku harian terapinya Mbak Dian nggih. Iya, Sus, boleh. Alhamdulillah latihan kita hari ini sudah selesai nggih Mbak Dian. Bagaimana perasaan Mbak Dian setelah kita berbincang-bincang dan latihan hari ini? Alhamdulillah saya ngerasa lebih plong, saya lebih percaya diri bahwa saya insya Allah pasti bisa ngelakuin walaupun cuma dengan tangan kanan saya. Alhamdulillah kalau begitu. Sekarang coba Mbak Dian sebutkan kembali kegiatan apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Tadi suster bilang saya harus terbiasa menggunakan tangan kanan saya dan juga dan harus berlatih melakukan kegiatan menyusun buku-buku. Benar sekali, seperti itu nggih Mbak Dian. Baik Mbak, apa yang sudah kita lakukan hari ini, Mbak Dian bisa mempraktekannya secara mandiri di rumah nggih. Baik, Sus, saya akan latih terus. Baiklah Mbak Dian, karena latihan hari ini sudah selesai, besok saya akan kembali lagi ke sini nggih. Kita akan berlatih melakukan aktivitas yang lainnya seperti menyapu. Iya, Sus. Untuk waktunya mau jam berapa Mbak? Jam 9 saja. Untuk tempatnya mau di sini saja atau di tempat lain? Di sini aja nggak apa-apa, Sus. Baik, terima kasih ya Mbak Dian. Jadi besok saya akan kembali lagi ke sini jam 9 pagi. Dan kita akan berlatih kegiatan lain di ruangan ini Mbak Dian. Kalau begitu saya permisi dulu nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Dianita Sari dengan NIM 19 10 20 10 69 dari kelompok A5. Di sini saya akan mempraktekkan edukasi kesehatan pada keluarga pasien. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam, pagi Sus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Perawat Dian. Saya yang berjaga dari shift pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 2 siang. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa dan apa benar dengan keluarga Ibu Lina? Saya Priska Sus. Iya benar, saya keluarganya Ibu Ina. Baik Mbak Friska, saya perawat yang merawat Ibu Lina. Ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Mbak Friska. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang sebentar mengenai keadaan Ibu Lina? Oh iya, boleh Sus. Untuk membicarakan hal tersebut, kita mengobrol sekitar 15 menit ya Mbak. Baik Sus. Kita mengobrolnya di sini saja atau mau di mana?
Di sini saja, Sus, nggak apa-apa. Oke, baiklah. Mbak, kalau saya boleh tahu nih, sudah berapa lama Ibu Lina tidak minum obat? Sudah lama, Sus, sejak Ibu dirawat jalan di rumah. Apakah Mbak bisa menceritakan kepada saya kenapa bisa terjadi seperti itu? Bisa, Sus. Jadi gini, semenjak Ibu dirawat jalan di rumah, Ibu nggak mau minum obat. Dari Bapak pun juga udah membujuk Ibu untuk meminum obat. Tapi tetap saja Ibu nggak mau minum obat. Kebetulan kami juga sibuk, Sus, jarang di rumah. Bapak kerja dan saya juga kuliah. Jadi Ibu sering sendiri di rumah dan jarang ada yang mengawasi Ibu dalam jadwal minum obatnya. Apalagi saya dan Bapak suka terburu-buru untuk persiapan berangkat kerja dan kuliah. Jadi nggak bisa lama-lama membujuk Ibu untuk meminum obatnya. Semakin ke sini Ibu juga malah kambuh lagi, Sus. Oke, baik. Lalu apa yang dialami Ibu Mbak Friska akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini Ibu sering menyendiri lagi, Sus. Sering melamun, sama sering nangis, Sus. Apalagi pada saat malam hari. Oke, baik. Jadi begini, Mbak. Ibu Lina memang mengalami kekambuhan karena tidak teratur saat mengonsumsi obat. Pasien seperti Ibu Lina ini perlu konsumsi obat secara teratur untuk meminimalisir kekambuhannya. Jadi dari pihak keluarga juga bertanggung jawab untuk menjadi pengingat minum obat Ibu Lina. Saran saya, kalau dari pihak keluarga memang sibuk dan jarang di rumah, untuk mengingatkan ibu minum obat, lebih baik keluarga mengundang saudara atau mungkin memanggil orang untuk membantu dalam merawat Ibu Lina. Supaya Ibu Lina jadi minum obat secara teratur dan bisa sembuh. Untuk pemberian obatnya juga perlu diperhatikan ya Mbak, agar sesuai dengan dosis yang telah diberikan. Gitu ya Mbak? Oh iya, Sus, baik. Baiklah, apa ada yang ingin ditanyakan Mbak? Tidak, Sus. Oke, baik. Eh, Bagaimana perasaan Mbak setelah kita bercakap-cakap hari ini? Alhamdulillah, Sus, saya jadi sudah mendapat solusi atas masalah ini. Baik, alhamdulillah. Nah, karena ini sudah 15 menit, jadi kita cukupkan dulu ya pembicaraan kita. Mbak nggak usah khawatir, kalau ada yang kurang jelas, Mbak bisa tanya ulang dan saya pasti akan membantu. Saya pamit dulu ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.